Antusiasme tinggi supporter menyelimuti laga penting antara Indonesia vs Irak di Piala Asia U23. Tiket pertandingan sudah ludes terjual. Timnas Indonesia U23 akan menantang Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga sekaligus kelolosan langsung ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis tanggal 2 Mei malam waktu Indonesia. Namun, 2 hari sebelum pertandingan tiket pertandingan Indonesia vs Irak dilaporkan sold out alias ludes terjual. Semua kategori habis. Kalau yang terlihat di website sudah habis, ungkap pelaksana fungsi penerangan sosial budaya KBRI Indonesia di Qatar, Ali Murtado. Seperti diketahui, venue pertandingan mampu menampung kurang lebih 10.000 tempat duduk. Sejauh ini rekor penonton terbanyak di stadion terjadi di laga perempat final antara Indonesia vs Korea Selatan, yaitu 9.105 penonton. Seorang supporter bernama Riza Wibawa mengaku memborong tiket pertandingan Indonesia U23 vs Irak. Riza bersedia membagikan kepada fans Indonesia yang kehabisan tiket. Ya, kekalahan timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 kemarin sungguh sangat disayangkan. Dan semua rakyat Indonesia tampaknya tidak puas dengan hal tersebut. Namun, kalau kita sadari lebih bersyukur kita melihat kondisi timnas sekarang, seharusnya tidak layaknya sepantasnya kita berpikir tidak memuaskan melihat timnas Indonesia tidak lolos ke final. Karena yang kita lihat penampilan timnas ini sudah melebihi ekspektasi, sudah melebihi target yang kita inginkan, sudah melebihi dari permainan Indonesia yang biasa pada umumnya. Sekarang yang kita lihat timnas Indonesia sekarang sudah mencapai level agak sebagai tim papan atas Asia. Dan kita cepat sekali buang rasa tidak puas, rasa tidak bersyukur bagaimana kondisi timnas Indonesia sekarang. Sekarang kita masih fokus terhadap hari Kamis, hari yang kita bersiap-siap lagi untuk bereiuforia, untuk persiapan timnas Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 di Paris nanti. Kita harus menyiapkan kembali persiapan euforia baru ketika timnas Indonesia yang kita yakinkan untuk mengalahkan Irak di tempat 3 terbaik. Dan semoga hal itu terwujud. Dan kita harapkan kepada supporter timnas Indonesia selalu memenuhi stadion yang berada di Qatar. Dan kita harapkan kita bisa menang melawan Irak nanti. Memang dari segi kualitas, kalau gua rasa ketika melawan Uzbekistan ini bermain dengan level yang di atas level Indonesia, bermain dengan memanfaatkan kelemahan dari timnas Indonesia, bermain dengan mengandalkan fisik, kualitas dan individual setiap pemain yang sangat jauh dari pemain timnas Indonesia. Itu yang mereka manfaatkan dan mereka explore lebih jauh. Namun kalau kita melihat lawan kita di tempat babak di pertandingan di tim 3 terbaik, tim peringkat terbaik nanti hari Kamis jam 10.30 tanggal 2 Mei, kita bisa menganalisa bahwa tim Irak sejatinya tidak bisa dianggap remeh juga, walaupun memang kualitas dari tim Irak tersebut masih di bawah timnas Uzbekistan. Namun kalau kita sadari lebih lanjut, timnas Irak ini dari pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni di Piala Asia U23 ini mencerminkan bahwa tim ini tidak seperlunya sepatutnya kita takuti ya. Terbukti di laga pertandingan pertama mereka melawan Thailand, mereka kalah 2-0. Dan itu kita rasakan juga Thailand juga yang saat ini juga bukan Thailand yang kayak dahulu ya, yang standarnya bagus ya. Namun Thailand bisa mengalahkan timnas dari Irak ya. Kemudian di laga kedua memang Tajikistan menjadi korban
4-2 ya, korban amukan dari timnas Irak. Namun memang faktanya Tajikistan juga masih selevel dengan timnas Indonesia. Dan pertandingan ketiga mereka menang memang lawan Arab Saudi, tapi kalau kita lihat atau kita cermati lebih lanjut bahwasannya Arab Saudi yang ketika bermain lawan timnas Irak itu, Arab Saudi yang notabene cadangan. Karena timnas Arab Saudi mempersiapkan laga di perempat final ya. Jadi mereka otomatis sudah menang, sudah lolos, namun mereka ingin memastikan bahwa kebugaran para pemain terjaga ya ketika persiapan di perempat final. Dan mereka mengeluarkan pemain-pemain yang notabene cadangan di bangku pemain. Kemudian di babak 8 besar kemudian di babak perempat final ketika timnas Irak berhasil mengalahkan timnas Vietnam ya. Itu pun Vietnam itu kalah hanya 1-0 dari timnas Irak, dan timnas Irak berhasil memenangkan pertandingan melawan Vietnam dengan tendangan adu penalti. Benar-benar bukan bermain dengan secara kolektivitas bermain, memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi. Namun timnas Irak golnya lewat penalti ya. Kemudian dari hampir separuh 50% lebih gol yang dibuat oleh Irak selama pertandingan di Piala Asia 23 ini tercipta lewat titik putih ya. Jadi memang tim ini memang kurang produktif ya. Walaupun memang si Ali Jasem ini, striker dari Irak ini, termasuk salah satu nominasi pencetak gol terbanyak di turnamen Piala Asia U23 kali ini. Namun dari 3 gol yang ia cetak itu kesemuanya dari titik penalti ya. Jadi memang kualitasnya Irak ini gue bilang sih masih selevel dengan Yordania ya. Bahkan agak bagus Yordania dibanding Irak. Jadi kita harus tetap optimis bahwasannya timnas Indonesia tidak perlu melawan Guinea lagi nanti tanggal 9 Mei. Karena memang kalau kita lihat Guinea ini di Piala Afrika U23 itu mereka peringkat 4 loh, hampir mengalahkan Mali. Dan itu lebih mengerikan timnas Guinea di Afrika dibanding timnas yang berada di negara-negara yang di Asia. Jadi ini kesempatan yang harus dikunci oleh timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 dan kita kembali beruforia kembali bergembira kembali setelah euforia itu terhenti sementara ya ketika dikalahkan dengan Uzbekistan. Tapi kita akan kembalikan euforia kita sama seperti halnya ketika kita mengalahkan Korea Selatan di drama yang sangat luar biasa di perempat final. Oke, terima kasih.